الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi kada tahajud lagi. Kada tahajud artinya dulunya kita kaya serba ada, sekarang sakit kada apa-apa, bulik ke asal. Sihat kuat, sekarang uyuh ulang galik ditilang, kembali ke asal. Imbal lahir kayak apa, ulang galik ditilang. Dulunya mulia, dihormati, sekarang jatuh, kembali ke asal. Allah mengingatkan bahwa kita mesti kembali, bahwa kita mesti menunaikan hak-hak sebagai hamba Allah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu rahmat yang besar dari Allah, rahmat yang bukan bala sebenarnya. Itulah membuktikan bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan apapun pasti ada rahasia kebaikan di dalamnya itu. Asal kita bisa memahami apa yang terjadi itu, pasti ada kebaikannya untuk kita. Para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sebuah hadis beliau, la khaira fi malin la yuzra'u minhu wa la jasadin la yunalu minhu. Tidak ada baiknya, tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Harta tuh bila kada dikurangi, kada baik, hilang berkahnya. La khaira fi malin la yuzra'u minhu. Tidak ada kebaikan pada harta yang tidak dikurangi daripadanya. Hari ini dapat untung 1 juta, kurangi. Kayak apa cara mengurangi? Diberiakan. Sayang ke orang lain, lawan anak beriakan, lawan bini beriakan. Asal dikurangi supaya yang tersisa itu berkah. Jangan ditumpuk ini ada muat lagi. Maka bila Allah yang mengurangi, sakit hati kita. Kalau Allah yang mengurangi, kecewa kita. Perampok kah datang? Maling kah? Apakah? Nah, jadi la khaira fi malin la yuzra'u minhu. Karena dengan adanya pengurangan itu menimbulkan berkah. Nah, kemudian yang kita maksud dalam bab kita ini adalah wala jasadin la yunalu minhu, dan tidak ada baiknya jisim tubuh jasad yang tidak ada sakit daripadanya. Kada saling garingan, kada saling garingan, asa harat, padahal itu hina, padahal hina. Jangan alhamdulillah. Aku alhamdulillah setahun ini kada sakit napa-napa. Jangan alhamdulillah, itu kada bagus. Ini Nabi mengatakan wala jasadin la yunalu minhu, tidak ada kebaikan pada jasad yang tidak ada sakit padanya. Karena dengan adanya sakit itu, lemah itu, Allah mengembalikan kita kepada aslinya jati diri kita sebenarnya. Nah, kembali lemah, hina seorang hamba, dengan adanya seorang hamba berarti ada tuannya. Nah, Allah kembali kepada kita agar kita membesarkan yang memang berhak dibesarkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fir'auna labitha 400 sanah lam yatasadda' ra'suhu wa la humma jismuhu fatakabbara wadda'a ar-rububiyyah. Fir'aun 400 tahun hidup kada pernah sakit kepala. Sakit kepala kada pernah. Wala humma jismuh, tidak pernah panas tubuhnya. Berhujan kada mau garing. Fir'aun itu. Jadi baiklah orang kada mau garing itu. Ini alhamdulillah aja. Alhamdulillah beberapa tahun ini kada ngomong kada ada. Beberapa tahun ini kada syukur benar. Fir'aun itu. Fir'aun
jangan disyukurin itu, jangan disyukuri. Nah, Fir'aun ini 400 tahun kada pernah sakit kepala, kada pernah panas tubuhnya, fatakabbara, akhirnya dia merasa besar. Kada ingat lagi lawan asal, kada ingat lagi kembali kepada asalnya. Karena takabur Fir'aun ini wadda'ar rububiyah, mengaku Tuhan. Kan Tuhan kada mau garing. Aku juga Fir'aun kada mau garing juga. Nah, ini bahayanya orang yang selalu memandang sapuhan. Tatipu dikira emas, tembaga dalamnya sekalinya. Tembaga. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal insan la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kalla artinya haqqa, pasti, bahwa manusia itu tersesat manakala dia menganggap dirinya itu sudah kaya. Artinya kada perlu. Kalau kita menganggap bahwa diri kita ini kada perlu apapun, itu sudah sesat kita. Kita memandang kepada zahirnya, lapisannya, sapuhannya. Kada memandang kepada dalam diri kita ini adalah tembaga. Asalnya tembaga. Jadi penyakit yang diberi Tuhan kepada kita itu kebaikan. Kebaikan itu yang perlu kita syukuri. Kebaikan, bukan penyakitnya disyukuri, karena kebaikannya disyukuri. Kada mau menyukuri penyakit. Syukur sakit kepala kada boleh itu. Syukur sakit parut kada boleh itu. Penyakit itu bukan disyukuri, tapi kebaikan dari penyakit itu yang kita syukuri itu. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Penyakit yang membuat engkau ingat kepada Allah itu lebih baik dari sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Penyakit membuat kita ingat lawan Tuhan. Tasbih jadi tangan nih, los garing nih. Nah, ada sing pisahan tasbih. Itu lebih baik daripada sihat tapi lupa tasbih. Lagi sihat mana bakulat tasbih. Bakulat tasbih di GTP. Sudah garing, nah mengkilat. Katakan karena pusat, nah subhanallah, subhanallah. Itu lebih baik daripada sihat yang membuat engkau lalai daripada Allah. Maradun yudzakirukallaha khairun min sihhatin alhatka anhu. Fahina idzin tarkut tadawi abdal lahu. Maka ketika itu seseorang yang sakit tadi tambah ingat kepada Allah, ketika itu meninggalkan berubat lebih abdal baginya. Enggak usah berubat kalau kayak itu caranya. Selawas garing nih, ingat lawan Tuhan. Kada usah berubat, tarusakan aja garing dah. Lebih abdal itu. Lebih abdal. Jadi ada macam-macam penyakit kita, ada yang bagus diobati, ada yang bagus kada. Keabdalannya. Pada dasarnya berobat itu dengan syarat-syarat tertentu, berobat itu boleh. Tapi mana baiknya berobat lawan kada, nanti tergantung keadaannya. Orang yang seperti tadi lebih baik meninggalkan berobat. Contohnya lagi maradun yuri sutarkad dzunub, penyakit yang membuat dia meninggalkan dosa. Ini yang mun sigar kata-kata nahan orangnya. Aur dosa aja digawinya. Kalau nya sihat nih, imbas sakit kada kau lagi nya mau gawi dosa tuh. Walaupun kada beramal juga, cuma membuat dosa kada kau lagi karena sakit. Nah,
orang seperti itu pun tarkut tadawi afdal, meninggalkan berobat lebih baik. Jadi anak-anak buah kita, kuitan kita, abah lagi sihat pindah kada karuan, bagaring pindah baik, jangan diobati si din itu letakannya lah. Nyaman husnul khatimah si din. Kena mau sigar lah apa mau urusi. Penyakit yang kada ada usaha diobati lagi, yo maradun la yurja zawaluh, penyakit yang kada diharapkan lagi sembuh. Jadi dokter sudah dokter yang spesialis macam-macam penyakit piannya permanen sudah kada bisa lagi diobati, yang ada usaha lagi baru tambah. Wa maradun yuzilu kibrahu wa tughyanah, penyakit yang membuat dia kehilangan kesombongannya. Dia sombong, dia angkuh, begitu sakit jadi orang tawadu, jadi orang yang rendah hati. Nah ini lebih baik kada usah diobati juga. Nah para muhibbin rahimakumullah, wa maskanatun turisul qurba minallah khairun min ghina yurisul bu'da anhu. Kemiskinan seseorang tetapi membuat dia dekat daripada Allah itu lebih baik daripada kekayaan yang membuat dia jauh dari Allah. Sama aja lawan anggaring tadi. Ini kada sing duitan orangnya, kada sing duitan, pakir dan miskin. Apalagi kalanggar gawiannya berjamaah, nuntut ilmu, berzikir. Nah, lagi kaya kada tahu di musalla, kada tahu di masjid, kada tahu di majelis ta'lim lagi nya kaya. Sekarang sudah miskin, tahu ada majelis ta'lim kah di sini, ada masjid kah, tahu. Nah ini kemiskinan itu lebih baik bagi orang itu. Wa qalilun yakfi khairun min katsirin yutghi, sedikit cukup lebih baik daripada banyak menyesatkan. Sedikit tapi cukup, makan cukup, pakai cukup, menyekolahkan anak kau aja, lebih baik itu daripada banyak tapi membuat lupa kepada Allah, membuat sesat seseorang. Wa qalilun tuaddi syukrah khairun min katsirin la tuaddi syukrah, sedikit tapi engkau bisa mensyukurinya lebih baik daripada banyak tapi tidak bisa mensyukurinya.